Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yuliana Sari dengan NIM PO 7120120081 tingkat 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur melatih dan mengukur kekuatan otot. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan adanya pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Adapun tujuannya sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan kekuatan otot atau tonus. Indikasi. Pertama, klien yang baru masuk ke tempat pelayanan kesehatan untuk dirawat. Kedua, secara rutin pada klien yang sedang dirawat. Ketiga, sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pasien. Persiapan alat dan bahan. Pertama, sarung tangan dan handscoon. Kedua, bullpen atau pulpen. Ketiga, lembar dokumen. Persiapan pasien. Pertama, lakukan tindakan dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 2. Lakukan perkenalan diri, identifikasi pasien. 3. Jelaskan tujuan yang akan dilakukan. 4. Jelaskan prosedur pelaksanaan. 5. Buat informed consent. Persiapan lingkungan. Pertama, jaga privasi pasien dengan memasang sketsel atau sampiran. Kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Prosedur atau langkah-langkah. Untuk pemeriksaan, dekatkan alat. Kedua, petugas mencuci tangan. Ketiga, pasang sarung tangan atau handscoon. Untuk mengukur kekuatan otot, 1. Mintalah klien berbaring dengan santai. Lakukanlah observasi pada semua otot. Kedua, periksalah perubahan bentuk otot. Ketiga, carilah ada atau tidaknya tremor, chorus, atetos, dystonia, balismus, spasme, tik, fasikula, dan miokoli otot. Untuk melatih otot, pertama, minta klien untuk berdiri, amati struktur rangka dan perhatikan ada kelainan dan deformitas. Kedua, amati adanya kontraktur dengan meminta klien untuk menggerakkan persendian ekstremitas. Ketiga, minta klien merentangkan kedua tangan ke depan, amati adanya tremor, ukuran otot, serta ukur lingkar ekstremitas, palpasi otot untuk memeriksa apakah ada kelainan otot. Keempat, sternocleidomastoideus. Klien menengok ke salah satu sisi dengan melawan tahanan tangan pemeriksa. Kelima, trapezius. Letakkan kedua tangan pada bahu klien. Mintalah klien menaikkan bahu melawan tahanan tangan pemeriksa. Keenam, deltoideus. Minta klien mengangkat kedua lengan dan melawan dorongan tangan pemeriksa ke arah bawah. Ketujuh, otot panggul. Posisikan klien terlentang dengan kedua tungkai ekstensi. Letakkan tangan di antara kedua lutut klien. Minta klien mengangkat salah satu tungkai, dorong tungkai ke bawah. Kedelapan, abduksi panggul. Posisikan klien terlentang dengan kedua tungkai ekstensi. Letakkan tangan pada permukaan lateral masing-masing lutut klien. Minta klien merenggangkan kedua tungkai melawan tahanan pemeriksa. Kesembilan, aduksi panggul. Posisikan klien telentang dengan kedua tungkai ekstensi. Letakkan tangan di antara kedua lutut klien. Minta klien mengangkat salah satu tungkai. Minta klien merapatkan kedua tungkai melawan tahanan pemeriksa. Palpasi otot untuk memeriksa apakah ada kelainan otot, kekuatan otot. Ke-10, bisep. Minta klien merentangkan kedua lengan dan mencoba memeluknya. Pemeriksa menahan lengan agar tetap ekstensi. Ke-11, trisep. Minta klien menekuk kedua lengan dan mencoba merentangkannya melawan usaha pemeriksa untuk membuat lengan klien tetap fleksi. Ke-12, otot pergelangan tangan dan jari-jari. Minta klien merenggangkan kelima jari dan melawan usaha pemeriksa untuk mengumpulkan kelima jari. Ke-13, kekuatan menggenggam.
Minta klien menggenggam jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa, tarik kedua jari dari genggaman klien. Ke-14, hamstring. Posisikan klien telentang, kedua lutut ditekuk, meminta klien meluruskan tungkai melawan tahan pemeriksa. Ke-15, quadricep. Posisikan klien telentang, lutut setengah ekstensi, klien menahan usaha pemeriksa untuk memfleksikan lutut. Ke-16, otot mata kaki dan kaki. Minta klien melahan usaha pemeriksa untuk mendorong fleksikan kakinya, kembali melahan usaha pemeriksa untuk memfleksikan kakinya. Ke-17, palpasi tulang, ekstremitas, dan setiap persendian untuk menemukan area yang mengalami edema atau nyeri tekan, tungkai, bengkak, crepitus, dan nodul. Untuk mengukur kekuatan otot, pertama, meminta klien berbaring, kemudian pemeriksa berdiri di samping kanan tempat tidur klien. Suruhlah klien mengangkat kedua lengan ke atas sampai melewati kepala. Nilailah kekuatan lengan dengan membandingkan kiri dan kanan. Kelemahan dapat dilihat bila lengan yang satu lebih berat atau lebih lambat bergerak dibandingkan lengan yang lain. Kedua, berikan tahanan ringan sampai berat pada lengan klien dan menilai besar kekuatan yang dimiliki oleh klien. Ketiga, hal yang sama dilakukan pada kedua tungkai. Keempat, interpretis. Kekuatan otot dinilai dengan derajat 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelima, rapikan pasien. Keenam, bereskan alat-alat. Ketujuh, lepas sarung tangan. Kedelapan, jelas bahwa tindakan sudah selesai. Kesembilan, cuci tangan. Untuk skala kekuatan otot: 0. Paralis total. 1. Tidak ada gerakan, teraba atau terlihat adanya kontraksi otot. Kedua, ada gerakan pada sendi tetapi tidak dapat melawan gravitasi, hanya bergerak. Ketiga, bisa melawan gravitasi tetapi tidak dapat menahan atau melawan tahan pemeriksa. Keempat, bisa bergerak melawan tahanan pemeriksa tetapi kekuatannya berkurang. Kelima, dapat melawan tahanan pemeriksa dengan kekuatan maksimal. Evaluasi. Tanya keadaan dan kenyamanan pasien setelah tindakan. Sikap. Pertama, sikap sopan dan ramah. Kedua, bekerja dengan teliti. Ketiga, percaya diri. Keempat, perhatikan body mechanics. Dan terakhir, dokumentasi. Pertama, catat tindakan yang telah dilakukan, tanggal dan jam pelaksanaan. Kedua, catat hasil tindakan, respon subjektif dan objektif di dalam catatan. Ketiga, bersihkan dan kembalikan peralatan yang digunakan pada tempatnya. Terima kasih, itulah yang dapat saya jelaskan tentang standar operasional prosedur melatih dan mengukur kekuatan otot. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.